barisan itu tidak pernah tersusun atas dasar skema, tapi koncoisme. Jadi oligarki yang kemudian terbentuk sebetulnya nggak jauh beda dengan para pangeran atau misalnya para adipati di era penjajahan Belanda yang itu menarik, yang itu saya jadi terusik betul ketika 1830 ketika Diponegoro akhirnya kalah, itu Belanda merasa walaupun menang di dalam konteks mampu menaklukkan Diponegoro, tapi melihat ada satu bahaya kalau terulang lagi model Diponegoro, padahal sudah bisa membelah Jogja dan Solo tahun 1755 itu, sehingga akhirnya dia memperbarui lagi pengetatan itu. Nah, yang menarik di sini apa? Para pangeran-pangeran, adipati dan bahkan Sultan Jogja baik di Solo maupun Jogja, ada satu dokumen yang menarik itu. Mereka akhirnya tunduk mau dalam skema kolonisasi Belanda itu, tapi memberi syarat ibaratnya sebagai mandor, tukang-tukang dan pekerja itu semuanya atas rekomendasi dari si darah biru tadi. Karena Belanda kemudian mengembangkan direct rule dengan cara yang kita sebut Binnenlandse-Bestuur itu ya, pemerintahan pegawai negeri di mana Belanda langsung menguasai, tapi persyaratan bawah mejanya rekrutmen bupati, wedana, asisten wedana, patih, jaksa itu dari keluarga-keluarga darah biru keraton juga gitu. Nah, walaupun kemudian kita merdeka, watak ini tuh enggak hilang. Jadi cuman geser gayanya saja, di mana model Amtenar itu yang kemudian menjadi sangat kondusif untuk membangun oligarki atas dasar koncoisme tadi, yang sebetulnya ini feodal gaya baru yang dulu menjadi diskusi. Mungkin kita batasi 20 menit aja ya Bapak, karena kita ingin juga nanti diharapkan dari seluruh hadirin bisa memberikan tanggapan, masukan, dan pointer-pointer pandangannya juga. Kami persilahkan Pak Endrajit, 20 menit ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Lili, untuk kesempatan kali ini terkait topik ini yang paling mungkin agak menggugah saya itu ketika 2 bulan yang lalu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, khususnya bahkan yang menariknya itu BEM ya, BEM dari FIB UI itu mengundang saya dengan satu pertanyaan kunci terkait di proyek proposalnya itu atau TOR diskusi itu. Apa yang salah dengan praktek demokrasi kita dalam konteks pasca reformasi sampai hari ini? Mengingat ini anak-anak muda yang umur 19 sampai 22 tahun lah ya, yang masih aktif, itu boleh bilang 6 tahun di atas putra-putri saya sendiri. Itu sangat menarik, itu pertanyaan yang menggugah dan mendasar sebetulnya. Is there something wrong gitu kan dengan praktek demokrasi? Nah, karena pertanyaan yang menurut saya fundamental, jawaban saya juga fundamental. Jadi lengsernya Pak Harto dan berikut kemudian reformasi berkembang, itu kemudian tidak diikuti dengan satu skema dan otomatis tidak terbangun barisan atau yang saya sebut formasi dan konfigurasi baru pasca Pak Harto yang harusnya mengaktualisasi lebih jauh penyimpangan-penyimpangan di era Pak Harto terkait yang menyangkut kebijakan-kebijakan pro rakyat itu. Nah, karena tidak ada skema, tidak ada formasi atau barisan, tidak ada konfigurasi dalam pengertian penataan komponen-komponen barisan ke dalam posisi-posisi kunci pengambilan keputusan baik di DPR maupun di eksekutif, yang terjadi kemudian adalah nah, di sini ada 2 pandangan dalam mengkritisi reformasi dalam berikut praktek demokrasi. Apakah
krisis yang termasuk mengembang sampai hari ini adalah efek sampingan, atau sebetulnya justru karena by design memberi ruang pintu masuk desain-desain yang sebetulnya tidak dalam konteks yang menjadi ideal atau yang diharapkan, yang seperti tadi disinggung Pak Trimo tadi tentang ideal-ideal yang seharusnya direformasi itu terrealisasi gitu. Nah, dalam konteks itu makanya di dalam TOR yang disampaikan tadi selintas oleh Bu Lili sebetulnya juga menggambarkan positioning paper karena sudah disepakati oleh teman-teman sebagian besar di pengurus PPSN terhadap 3 poin yang saya gambarkan tadi ya, pelemahan sistem kenegaraan sebenarnya. Jadi bukan sekedar pelemahan sistem pemerintahan atau penyelenggaraan pemerintahan, tapi sistem pelemahan kenegaraan, sistem kenegaraan yang melemah di 3 poin. Korupsi yang sistem politik yang koruptif ya di segala tingkatan. Ya, baik pusat daerah, baik eksekutif, legislatif, bahkan juga pelaksana yudikatif seperti fenomena yang sudah kita lihat. Yang kedua, produk hukum dan perundang-undangan itu kalau tidak pro korporasi global dari asing, swasta asing, itu pro konglomerasi lokal. Gitu. Jadi tidak pro rakyat gitu. Nah, yang ketiga, persoalan kearifan lokal tidak menjadi tuntunan dalam menangkal modernisasi maupun arus globalisasi yang di belakangnya adalah skema kapitalisme global ini. Nah, di 2 poin tadi, itu mau nggak mau kita bicara tentang konfigurasi dan formasi tadi sebetulnya. Yang sebetulnya seperti apa sih yang kemudian berkembang. Nah, di dalam konteks ini, pemahaman tentang konstelasi geografis dunia era 80-an dan 90-an sepertinya diabaikan oleh para elit-elit strategis, terutama ketika menjelang kejatuhan Pak Harto itu sendiri, bahwa kalau kita perhatikan di konstelasi global itu ada yang menarik, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Pasca Perang Dunia Kedua sampai ke 1980-an menjelang Reagan dan Margaret Thatcher berkuasa, sebetulnya korporasi-korporasi atau VOC gaya baru yang berada di balik kekuatan-kekuatan politik itu sejak Frank Delano Roosevelt itu dipagerin itu dengan berbagai regulasi yang kemudian kalau kekuatan-kekuatan korporasi even sekuat Rockefeller sekalipun akan dibendung oleh regulasi-regulasi di era Delano Roosevelt dengan memakai momentum merespon krisis atau depresi ekonomi tahun 30-an. Nah, itu berlangsung terus sampai pasca Perang Dunia Kedua, tapi ketika Reagan dan Thatcher berkuasa baik di Amerika dan Inggris, regulasi-regulasi yang memagari korporasi itu soon or later itu terus digerus yang kemudian korporasi itu bukan lagi pressure group atau sekedar menekan eksekutif untuk titipan-titipan pasal tapi membuat skema yang kemudian menegara ke dalam sehingga menjadi parallel state parallel government yang di negara-negara induk pun ini kemudian setelah keluar lolos dari pagar-pagar yang dibentuk oleh Roosevelt itu, kemudian ikut campur dalam proses politik dan otomatis itu tadi membangun konfigurasi dan formasi bukan hanya di negara induknya, tapi di negara-negara yang kemudian jadi sasaran penguasaan sektor-sektor strategis di negara termasuk di kita sendiri gitu. Nah, di dalam konteks era Pak Harto sebetulnya dengan segala peluang-peluang skema liberal masuk melalui teknokrat ekonomi atau yang disebut Berkeley Mafia dan segala macam, bahkan undang-undang penanaman modal tahun 67. Tapi kalau saya perhatikan dan saya telaah betul, ada banyak Pak Harto melakukan pagar-pagar, terutama di sektor-sektor yang jelas-jelas strategis dan menyangkut kepentingan banyak. Misalnya saja di telekomunikasi, industri berat ya terkait terutama di kemiliteran ya, pertahanan itu dipagari gitu. Belum lagi dalam beberapa sektor industri-industri yang cukup vital
bahkan termasuk kayak sumber air dan sebagainya, itu tetap dipagari. Memang kompromi kemudian dalam beberapa sektor di energi dan tambang batu bara yang memang terkait, memang ada persoalan Freeport segala macam yang cukup membuat Pak Harto harus melakukan trade off memang. Tapi ada banyak pagar-pagar, dan itu yang sebetulnya dalam beberapa hal termasuk Pertamina misalnya dengan Undang-Undang nomor 8 ya, tahun 71, hulu hilir masih tetap menjadi kekuatan yang mengintegrasikan penanganan hulu hilir migas misalnya gitu. Nah itu semua di dalam konteks itu direformasi, justru produk-produk undang-undang yang tadinya dikawal betul di sektor itu pada jebol semua. Nah ini yang misalnya saja kalau kita perhatikan, sebelum saya bicara tentang produk undang-undang yang kemudian jebol melalui sarana-sarana norm militer, ada satu prakondisi, dan ini yang terkait tidak menguasainya konstelasi geografis dunia, bergeseran dari era proteksi negara terhadap kekuatan lemah menghadapi korporasi atau monopoli korporasi, malah kemudian jebol menjadi kekuatan yang kita kenal skema tadi di neoliberal global itu. Misalnya saja benih-benih yang kita perhatikan kalau era menjelang Pak Harto turun ya, misalnya Letter of Intent 10 April 98, di mana IMF itu menitahkan untuk mendesak adanya program privatisasi secara penuh atas semua bank pemerintah di Indonesia. Maka keluarlah peraturan terkait BI ya, perundang-undangan, misalnya saja nomor 29 peraturan pemerintah nomor 29 tahun 99 yang kemudian diikuti dengan Undang-Undang nomor 23 tahun yang sama, di mana kepemilikan asing itu bisa dalam posisi mayoritas. Jadi misalnya dalam catatan saya 2011 ada 47 bank menguasai ekuivalen 50,6% dari total aset perbankan misalnya. Nah itu sudah jelas dari awal-awal era reformasi sudah melakukan itu, dan itu terkait kenapa bisa kita dengan terpaksa melakukan itu, karena mempertaruhkan 400 juta US dollar pinjaman yang terkait melalui letter of intent itu. Nah itu sudah jelas benih-benih awal bagaimana nanti skema itu berkembang lebih jauh. Nah yang kedua misalnya pada tahun April 98 itu pemerintah juga didesak membuat menghapus ya batas kepemilikan swasta, sehingga pihak swasta itu dapat menguasai secara penuh bank pemerintah sejak tahun 99. Nah itu dengan derivat di undang-undang tadi. Nah yang kedua Undang-Undang nomor 22 2001 tentang migas, itu yang saya sering sudah singgung tuh. Tujuannya sebetulnya sederhana, melumpuhkan Pertamina sebagai kekuatan hulu hilir. Sehingga Pertamina itu sebagai perusahaan negara disamakan derajatnya dengan pihak swasta termasuk asing. Lalu melalui Undang-Undang nomor 22 2001, Pertamina dilarang melakukan kegiatan di sektor hulu hilir. Nah itu tadi akhirnya apa? Dipecahlah 3 sektor itu, SKK Migas Penguasa Hulu, BPH Migas Hilir, bahkan kemudian dikembangkan Petral sebagai misi terselubung dari Washington Consensus, di mana import itu dilestarikan, diabadikan sebagai ideologi, bukan keterdesakan kebutuhan keterdesakan kebutuhan, tapi karena bahwa import itu lebih bagus dari swadaya atau produksi sendiri misalnya gitu. Itu mindset yang dibangun seperti itu. Nah, yang paling krusial juga ini makan lebih jauh daripada Undang-Undang nomor 1 tahun 67 yang PMA tadi, yang lepas cukup liberal, tapi masih tetap ada pagar-pagar yang dilakukan Pak Harto sehingga sektor-sektor sensitif tetap tertutup gitu kan. Nah, itu adalah Undang-Undang nomor 25 2007. Di mana memberlakukan sama rata antara investor domestik dan investor asing, sehingga undang-undang ini praktis memberikan proteksi hukum kepada atau bahkan memfasilitasi ya kepada kekuatan-kekuatan
investor yang dibalik itu tentu saja korporasi kapitalis korporat lah yang menguasai ini. Nah, ini sekedar satu gambaran bagaimana itu bisa terjadi dalam kaitan ke pelemahan sistem kenegaraan di poin kedua tadi, terutama produk hukum dan perundang-undangan. Nah, kenapa bisa begitu? Barisan seperti apa yang sebetulnya terbangun di situ? Nah, ini dia. Karena tidak didasari kontras skema seiring Pak Harto lengser itu untuk membuat sehingga barisan itu tidak pernah tersusun atas dasar skema, tapi koncoisme. Jadi oligarki yang kemudian terbentuk sebetulnya nggak jauh beda dengan para pangeran atau misalnya para adipati di era penjajahan Belanda yang itu menarik, yang itu saya jadi terusik betul. Ketika 1830 ketika Diponegoro akhirnya kalah, itu Belanda merasa walaupun menang di dalam konteks mampu menaklukkan Diponegoro, tapi melihat ada satu bahaya kalau terulang lagi model Diponegoro, padahal sudah bisa membelah Jogja dan Solo tahun 1755 itu, sehingga akhirnya dia memperbarui lagi pengetatan itu. Nah, yang menarik di sini apa? Para pangeran-pangeran, adipati dan bahkan Sultan Jogja baik di Solo maupun Jogja, ada satu dokumen yang menarik itu. Mereka akhirnya tunduk mau dalam skema kolonisasi Belanda itu, tapi memberi syarat ibaratnya sebagai mandor, tukang-tukang dan pekerja itu semuanya atas rekomendasi dari si darah biru tadi. Karena Belanda kemudian mengembangkan direct direct rule dengan cara yang kita sebut binnenlandse bestuur itu ya, pemerintahan pegawai negeri di mana Belanda langsung menguasai, tapi persyaratan bawah mejanya rekrutmen bupati, wedana, asisten wedana, patih, jaksa itu dari keluarga-keluarga darah biru keraton juga gitu. Nah, walaupun kemudian kita merdeka, watak ini tuh tidak hilang. Jadi cuman geser gayanya saja, di mana model Amtenar itu yang kemudian menjadi sangat kondusif untuk membangun oligarki atas dasar koncoisme tadi, yang sebetulnya ini feodal gaya baru yang dulu menjadi tameng Belanda untuk rakyat. Dalam hal ini keluarga biru menjadi bupati, ada yang jadi patih, jadi jaksa. Nah, sekarang baik yang di DPR maupun pejabat publik eksekutif itu menjadi yaitu mandor-mandor yang siap sebagai hotspot dari kepentingan global tadi, dengan catatan yaitu di dalam layer oligarki ke lapangan ke bawah yang disebut sebagai organ penggerak mesin seperti Dirut BUMN, misalnya saja pimpinan-pimpinan parpol, ormas, atau yang di level lapangan seperti preman-preman pembangunan, itu harus dalam satu kesepakatan dari koncoisme yang dibangun itu tadi. Nah, baru mereka deal dengan pihak asing, bersepakat kompromi di dalam skema neoliberal ini. Nah, ini yang saya kira menjadi sulit kalau kita sorot misalnya rekrutmen partai politik. Jadi kenapa misalnya kisruh terus di DPR, terus tidak pernah ada satu yang ideal dibangun di eksekutif. Orang selalu melihatkan atau mengkritik atas dasar ini sebagai efek sampingan reformasi. Kalau saya melihat justru ini desainnya gitu, yang keberhasilan desain yang memang pola rekrutmennya yang favorable ke dalam skema itu tadi. Jadi ironinya adalah orang politik itu, lapangan politik sebetulnya memanggil orang-orang yang kreatif dan inovatif sebetulnya. Di negara maju, coba perhatikan, di barat, di timur, di Cina sekarang, yang katanya komunis, politisi-politisi orang yang kreatif, yang inovatif, yang penuh inisiatif, bukan yang sendiko dawuh, yang siap perintah gitu kan, siap komandan atau siap komando gitu. Tapi yang punya prakarsa, termasuk melahirkan RUU baru atau merevisi undang-undang yang dianggap tidak pro rakyat segala macam, itu yang harusnya muncul di pentas. Tapi karena sistem ini mengharuskan menangkal the best of the best and the brightest itu justru masuk ke dalam pentas. Makanya menarik, dulu sempat Pak Trimo kalau nggak salah
menyoroti pentingnya pola rekrutmen kepartean atau di legislatif itu termasuk caleg-caleg itu jadi penting. Nah, tapi itu tadi kembali, apakah bisa hanya sekedar political will? Gitu. Nah, di dalam konteks ini, saya mau akhiri dalam poin yang singkat ini terkait konsensus nasional baru tadi. Kenapa itu buat saya jadi penting gitu? Karena dengan tatanan atau settingan seperti itu, yang muncul kemudian adalah konsensus pragmatis gitu. Yang akhirnya bertepuk seliro, tapi bukan hal-hal yang kemudian kompromi yang sifatnya strategis, tapi take and give atau kompromi yang sifatnya selain transaksional sebagai cara ya, tapi untuk memang kompromi di antara para adipati ini tadi atau para pangeran itu tadi. Nah, bagaimana konsensus nasional itu bisa berpeluang? Kan gitu pertanyaan yang saya sempat rumuskan juga di TOR itu. Nah, di sini lagi-lagi kita harus seperti jangan mengulang para tokoh-tokoh sentral di 98 itu. Apa yang sebenarnya memberi peluang di konstelasi global sekarang yang bisa menjadi satu momentum bagus buat kita. Nah, kalau saya lihat dalam konteks bukan hanya krisis Rusia Ukraina, tapi juga yang beberapa perkembangan belakangan dengan Uni Eropa dan yang cenderung mulai melihat pentingnya multipolar cooperation, misalnya berhadapan dengan Amerika Inggris yang masih kekeh dengan melestarikan unipolar atau yang merasa dirinya polisi dunia pasca perang dingin, itu sudah mulai crack gitu. Nah, setelah itu pertama di dalam konteks konfigurasi antar kekuatan, tapi dalam konteks yang lebih intelektual ya, pola pikir, kelihatannya gejala-gejala yang mulai dikembangkan New Deal-nya Roosevelt itu mulai adopsi kembali, khususnya dari partai-partai yang berhaluan sosial demokrat atau buruh, baik di Inggris atau di beberapa negara Eropa, yang lebih melihat bagaimana state harus lebih berperan gitu. Nah, di dalam konteks ini kita harus peka dalam melihat itu, bahwa kita bukankah juga menginginkan itu tadi. Mungkin 1 menit lagi, Bapak. Baik ya. Nah, itu dalam konteks konstelasi seperti itu, bukankah itu kita juga sebetulnya mengharapkan negara kembali dalam pengertian bukannya pro kepada kekuatan-kekuatan global, tapi menjadi protektor dari kepentingan-kepentingan rakyat, terutama kalau kaitan ekonomi ya ke pasal 33 UUD 45. Nah, di dalam konteks inilah konsensus nasional baru yang saya harapkan itu, karena ini nanti terkait juga dengan rekrutmen yang kalau tidak salah baru mulai memanas di awal-awal 2023, beberapa bulan yang akan datang antara Februari Maret, itu menjadi penting karena menyangkut soal pencalekan dan sebagainya itu kan persoalan hilirnya gitu, yang harus dilihat skema induknya gitu. Nah, di dalam konteks inilah saya kira kalau melihat telaah kritis 2022 dan perakiraan 2023, ini masih dalam satu tarikan napas sebagaimana yang saya gambarkan tadi. Kalau tidak ada perubahan, maka kalaupun ini ada krisis yang makin memanas, sebetulnya bukan krisis, kalau saya analogikan dari zaman dulu, antara eksponen-eksponen yang pro kemerdekaan versus kolonial atau status quo. Bapak? Ya. Bisa. Ya. Ya, terakhir saya mau simpulkan bahwa situasi ke depan memang rawan, tapi bukan sayangnya kalau saya lihat lebih kepada komplikasi di antara para elemen-elemen kunci di oligarki sendiri yang kemudian ibarat para pangeran mulai pecah gitu kan. Tapi yang tantangan kita adalah bagaimana kita sebagai elemen masyarakat bisa mengembangkan ini sebagai satu bahan-bahan untuk menyusun kontra skema dan konsensus atau mendesakkan adanya sebuah konsensus nasional baru. Saya kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini kalau pemantik Pak Hendrajit ini, memang saya mohon maaf banget nih.